Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 26 Oktober 2022. Sedikitkah yang diselamatkan? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi setiap kita yang percaya akan Yesus Tuhan kita, saudara, tentu merindukan kehidupan kekal bersama Yesus dalam kerajaannya yang abadi, yaitu kerajaan sorga. Pertanyaannya, saudara, siapa sajakah yang akan diselamatkan? Siapa saja yang kelak akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Sedikit sajakah yang diselamatkan? Lukas 13 ayat 23. Mudahkah untuk memasukinya? Bagaimana cara memasuki kerajaan sorga? Injil hari ini mengingatkan kita bahwa untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah tidaklah mudah, saudara. Harus ada suatu usaha dan perjuangan yang nyata, kompleks. Tidak tanggung-tanggung dan tidak setengah-setengah, saudara. Dikatakan oleh Yesus bahwa berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Lukas 13 ayat 24. Di sini saudaraku yang terkasih, Yesus menganjurkan agar kita berjuang masuk melalui pintu yang sesak selagi terbuka, saudara. Sebab apabila pintu telah tertutup, saudaraku yang terkasih, tuan rumah tidak lagi akan membuka bagi siapa saja yang mengetuknya. Berarti, saudara, ada usaha dan perjuangan. Bukan hanya sekedar berusaha, tetapi juga ada persiapan, saudara. Jika terlambat, kesempatan kedua tidak ada lagi bagi kita, saudara. Sudahkah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki melalui pintu yang sempit itu? Persiapan apa, saudara? Sudahkah kita membersihkan hati kita dan dengan sungguh-sungguh bertobat? Bagaimana perjuangan dan usaha kita agar kita dapat memasuki pintu yang sesak itu? Tuhan kita luar biasa, saudara. Karena masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertobat. Masalahnya adalah apakah kita mau bertobat atau tidak, saudara. Kalau kita mau memasuki kerajaan sorga, saudara, kita harus membersihkan hati kita. Kita harus mempersiapkan hati kita menjadi bersih, menjadi kudus, saudara. Untuk itulah perlunya kita bertobat. Dan Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Yesus sampaikan kepada kita, berjuanglah. Di sini Yesus mau komitmen moral dan usaha dari kita yang terus menerus, saudara. Tidak tanggung-tanggung dan tidak setengah-setengah. Yesus pun tidak mengatakan berapa jumlah orang yang persis yang akan masuk. Tidak, saudara. Tetapi yang jelas, orang-orang yang setia mengikutinya akan memperoleh tempat yang layak di sorga. Ia mengingatkan supaya para pengikutnya memiliki daya juang untuk memperoleh keselamatan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah melayani dan mengasihi seperti Yesus telah lakukan sendiri. Nah, sudahkah kita mengikuti Dia, saudara, Tuhan kita Yesus Kristus dalam kebenaran? Mengikuti Dia dengan mau menyangkal diri, saudara. Mematikan kedagingan kita, memikul salib, dan mengikuti Dia. Banyak orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan bangga sebagai orang Kristiani. Tetapi saudara-saudara, hidupnya tidak mencerminkan Kristus di dalam dirinya. Orang-orang Kristiani seperti ini hanya memiliki 3 kesempatan untuk masuk
ke gereja, yakni ketika mereka dibaptis, ketika mereka menikah, dan ketika mereka meninggal dunia. Dengan demikian 3 surat yang mereka terima adalah surat baptis, surat nikah, dan surat kematian. Orang-orang seperti ini, saudara yang terkasih, ketika mengetuk pintu surga, maka jawaban yang akan mereka terima adalah, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Lukas 13 ayat 27. Hari ini saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua, kalau mau masuk ke dalam kerajaan sorga, hendaklah kita berjuang dengan terus-menerus. Berjuang dan berusaha terus-menerus memasuki pintu sempit yang sesak. Perlu persiapan hati dengan pertobatan saudara. Kita harus berkomitmen penuh dalam mengikuti Dia dengan kesetiaan dan ketaatan, serta mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu berjuang saudara, dan berusaha untuk memasuki pintu sempit yang sesak itu, dan selalu menjaga hati kita agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.